Hello healthy people, kembali lagi berjumpa dengan saya Dr. David Swandi di podcast Rumah Sakit Santo Borromeus. Senang sekali dalam kesempatan siang hari ini saya akan menemani healthy people sekalian berbincang-bincang mengenai topik kesehatan yang sedang hangat akhir-akhir ini. Kali ini kita akan membicarakan mengenai salah satu layanan dari klinik kulit Rumah Sakit Santo Borromeus. Nah, siapa sih dari healthy people sekalian yang tidak ingin tubuhnya tampak ideal ataupun elok dipandang mata? Oleh karena itu, saat ini kita telah mendatangkan narasumber yang sangat cantik dan juga awet muda tentunya, Dr. Shanli SPDVI Vince DV. Selamat siang dokter. Selamat siang, Dokter Suwandi. Apa kabarnya dokter hari ini? Baik, semangat. Baik, Terima oke, kasih. semangat ya dok. Terima kasih untuk waktunya sudah menyempatkan waktu di tengah prakteknya yang sibuk dok. Bersedia untuk ngobrol-ngobrol di podcast Rumah Sakit Borromeus bersama dengan healthy people sekalian. Dengan senang hati, Dok. Terima Iya, kasih Dok. juga diberi kesempatan untuk mengisi podcastnya Rumah Sakit Santo Borromeus. Iya. Dok, izin, boleh saya tahu dok nama lengkapnya dokter siapa dok? Karena ini saya baca CV-nya panjang sekali dok nama dokter dok, dan saya agak sulit untuk menyebutkannya dok. Mungkin supaya tidak salah boleh dok disebutkan dok. Ya, itu ada nama permandian, Shona Dark Maria. Terus ada nama keluarganya Chiam, kemudian nama lahir sendiri namanya Shanli. Jadi Oke. Shona Dark Maria Chiam Shanli. Kemudian untuk gelarnya itu SPDVI, singkatan dari spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika. Sedangkan Vince DV sendiri singkatan dari Fellow of Indonesian Society of Dermato and Venerology. Oke, Ya, gitu. memang panjang sekali ya healthy people ya. Tetapi ini dok seperti namanya dan gelarnya ya dok ya, SPDVI berarti Dermato, Venerologi dan Estetika ya dok ya. Iya. Nah mungkin healthy people ada yang nggak tahu nih dok, Dermato Venerologi itu apa sih dok? Gitu. Mungkin boleh sedikit dijelaskan dok. Baik, dokter. Kalau dermatologi dan venerologi artinya ilmu penyakit kulit dan kelamin. Semua penyakit kulit yang berhubungan dengan kondisi-kondisi baik itu kulit sehat maupun kulit sedang sakit atau dengan infeksi dan peradangan itu masuk ke SPDVI, termasuk kelainan-kelainan di bagian kelamin karena kita menangani juga penyakit-penyakit kelamin ya, venerologi. Sedangkan I-nya sendiri, E-nya itu adalah estetika karena semua dokter spesialis kulit pada tamat perkuliahan sebagai spesialis sudah mendapat pendidikan maksimal untuk estetika begitu. Jadi mungkin lebih aman lah ya kalau sudah ditangani oleh ahlinya ya dok ya. Baik dok. Oke, jadi healthy people sekalian, itulah gelar daripada Dr. Shanli sendiri ya dok ya. Nah dok izin, ini kan tadi kita membahas tentang kulit dan juga kelamin dan juga estetika ya dok ya. Nah tentunya seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa siapa sih manusia di dunia ini yang tidak ingin tubuhnya tampak ideal, tampak cantik, tampak ganteng, tampak ya estetik indah gitu ya dok ya. Dan bukan hanya laki-laki, bukan hanya perempuan saja ya dok ya, laki-laki pun demikian ya dok ya, ingin kelihatan prima gitu ya dok ya. Nah sesuai dengan itu maka kesempatan hari ini kita akan membicarakan mengenai satu topik dok terkait body contouring, suatu layanan baru yang mungkin ada di Rumah Sakit Santo Borromeus ya dok ya. Nah untuk layanan body contouring ini apa sih dok yang dimaksud dengan body contouring ini dok? Baik. Terima kasih. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. David Suwandi bahwa semua individu ingin terlihat indah. Nah, indah itu baik dari atas sampai bawah, termasuk lekuk-lekuk tubuh ya, kerampingan seperti itu. Nah, pembentukan tubuh atau body contouring atau body sculpting ya sesuai dengan namanya berarti kita membentuk bagian-bagian tubuh. Nah, memang itu ada beberapa jenis. Nah, oleh karena itu kita akan membahas mungkin ya seperti apa jenis-jenis body contouring dan apa yang cocok untuk para pemirsa ya, supaya mereka tahu apa yang harus dipilih untuk membantu mendapatkan bentuk tubuh yang ideal. Jadi pembentukan tubuh sebenarnya body contouring itu. Jadi bukannya melangsingkan tapi membentuk bagian-bagian Membentuk ya, tubuh dok, ya, ya. membantu untuk membentuk dengan menghilangkan sel-sel lemak di bagian-bagian tubuh tertentu dan mengencangkan kulit di daerah tersebut. Oke, Ya. baik dok. Jadi bukan melangsingkan ya dok ya, bukan kayak diet gitu, bukan ya dok Iya. ya? Jadi body contouring bukan untuk menurunkan berat badan, tapi Oke. untuk memperbaiki bentuk tubuh dan menghilangkan lemak-lemak di area-area tertentu yang berlebih serta mengencangkan kulit. Tapi bukan untuk mengobati obesitas, misalnya menurunkan berat badan, mengobati suatu penyakit, bukan. Jadi ini hanya sebagai penunjang untuk mendapatkan bentuk tubuh yang ideal. Oke. Jadi tetap
dia anjurkan diet yang sehat Iya. ya, olahraga teratur, cukup istirahat, hidup sehat lah begitu. Dan kalau memang terlalu gemuk misalnya, ya sesuai dengan advies dokter ahli gizi mungkin makanannya harus diatur. Jadi ini membantu saja untuk mendapatkan bentuk tubuh yang ideal, mengurangi lemak-lemak di bagian tubuh tertentu dan mengencangkan kulit di daerah tersebut. Oke, Gitu. ya dok, karena mungkin ini biar healthy people juga mendapatkan pemahaman yang betul ya dok Iya. ya. Karena ada beberapa juga yang sudah olahraga mati-matian gitu, dia kan udah diet seketat mungkin tapi masih ada bagian-bagian yang berlemak sebagai musuhnya gitu ya dok Nah, ya. itu bisa pakai body contouring. Ya, jadi Oke, sudah seringnya memang pasien-pasien kita itu yang sudah olahraga banyak, iya dok. sudah diet ketat, masih saja di bagian-bagian tubuh tertentunya itu nggak mau mengencang Iya atau dok. nggak mau mengecil. Nah, ini bisa dibantu dengan body contouring. Ya. Salah satunya saya mungkin dok. Wah, sudah langsing kalau ini. Sudah rajin olahraga, sudah makannya diatur, tetapi memang tetap masih ada lemak-lemak yang membandel gitu dok Iya, mungkin iya, ya. iya. Nah untuk ini juga merupakan masukan yang baik nih, nanti saya juga jadi ingin lebih tahu lebih dalam lagi ya dok ya. Iya. Nah untuk body contouring ini sendiri dok, tadi dokter bilang ada beberapa jenis atau caranya dok. Nah mungkin boleh disampaikan dok seperti apa teknik-teknik jenis-jenis body contouring ini dok. Baik, terima kasih. Jadi body contouring atau body sculpting atau pembentukan tubuh bisa secara invasif ataupun non-invasif. Kalau invasif berarti dengan adanya suatu pembedahan atau sayatan pada kulit. Nah, sampai ke lapisan lemak. Nah, itu dilakukan oleh sejawat kita dokter spesialis bedah atau dokter spesialis dermatovenerologi yang sudah mendalami khusus untuk pembedahan kulit untuk pelangsingan atau pembentukan tubuh atau mengangkat lemak ya. Nah, salah satunya dengan contohnya nih ya, liposuction itu masuknya invasif ya. Tapi untuk body contouring juga. Kemudian abdominoplasti ya, memperbaiki bagian abdomen saja, atau facelift. Nah, itu juga salah satu body contouring tapi di bagian wajah tapi dengan menggunakan operasi ya. Atau misalnya memperbaiki rahang. Nah, itu juga mau dimajukan, dikedepanan atau yang terlalu ini came misalnya mau dikebelakangin. Nah, itu semua termasuk dalam body contouring tapi via invasive therapy ya, treatment. Satu lagi yang non-invasif, ini tentu dengan resiko lebih kecil karena tidak melalui suatu prosedur bedah, tidak menggunakan anestesi, mengurangi kemungkinan terjadinya scar ya, bekas-bekas nyeri atau memar, kemudian resiko-resiko dari anestesi apabila ada penyakit yang lain ya. Jadi non-invasif ini jauh lebih aman ya. Tapi tentu hasilnya tidak bisa langsung terlihat drastis ya, tidak sehebat kalau dilakukan dengan operasi bedah tentu. Tapi sedikit demi sedikit dengan beberapa kali treatment hasilnya memuaskan umumnya. Nah, itu ada beberapa macam. Pada pertama kali ditemukan itu menggunakan cryolipolysis namanya. Jadi itu menggunakan pendinginan. Jadi dengan suhu yang dingin, si sel-sel lemaknya itu dihancurkan dengan menggunakan pendinginan yang minus ya, kemudian dikeluarkan lewat urin. Nah, namun ada beberapa resiko terjadinya nekrosis atau kematian jaringan sehingga mulai ditinggalkan dengan cryolipolysis. Jadi dengan pendinginan sudah tidak dianjurkan sih sebenarnya. Kemudian yang kedua dengan injeksi. Jadi ada suatu cairan untuk menghancurkan lemak disuntikan melalui kulit. Tapi itu pun mempengaruhi sel-sel di sekitarnya sehingga juga jarang dilakukan. Nah, yang terbaru dengan menggunakan radiofrekuensi. Ya, jadi radiofrekuensi. Nah, itu yang relatif paling aman ya kalau dilihat dari segi risiko dan mendapatkan benefitnya lebih tinggi begitu. Jadi kalau dengan radiofrekuensi itu dengan menggunakan bantuan ultrasound namanya. Jadi dari energi listrik dirubah menjadi ultrasound, kemudian menghancurkan sel lemak, kemudian sel-sel lemak yang sudah dihancurkan dikeluarkan melalui suatu sistem yang ada di pembuluh limf begitu, pembuluh getah bening ya yang ada di dalam tubuh. Oleh karena itu ada beberapa persyaratan nantinya yang harus dilakukan sebelum menentukan jenis body contouring apa yang paling cocok begitu. Iya. Iya dok, kalau kita ngobrolin masalah operasi biasanya serem ya dok ya. Tapi ini ada alternatif lain ya dok yang tentunya juga bisa menjanjikan dan juga memberikan harapan gitu ya bagi orang-orang yang sudah putus asa seperti saya gini. Sudah maksimal tapi tetap masih aja ini lemak-lemak membandel ya. Ibarat kata itu dihancurkan berarti ya dok ya lemaknya dengan radiofrekuensi itu ya dok ya. Dan layanan ini ada di Boromius ya dok ya untuk yang ada, radiofrekuensi ini ya. Iya, ada.
Di Boromius sejak tahun 2018 ya kita sudah mulai launching ya. Ada namanya X-Wave ya, Oke. dilanjutkan dengan namanya BTL Vanquish, itu menggunakan radiofrekuensi. Kalau yang X-Wave itu dengan vibration, jadi dengan getaran lemak-lemaknya dihancurkan dulu. Jadi setelah screening ketat sudah dilakukan persiapan-persiapan ya, nanti ada beberapa prosedurnya. Nah, lemaknya dihancurkan dulu tuh, Dok. Nah, setelah dihancurkan nanti kita sarankan untuk minum banyak, kemudian dipasang alat radiofrekuensinya dengan Vanquish supaya kenceng. Jadi tidak menggelambir dan Oke. otot-ototnya juga tonusnya lebih baik, kulitnya juga menjadi lebih halus. Jadi hasilnya lebih kelihatan. Nanti kita adakan pengukuran lingkar bagian tersebut sebelum dan sesudah tindakan gitu. Langsung kelihatan ya, Dok, perbedaannya sebelum dan sesudah tindakan itu untuk pada umumnya langsung kelihatan, cuman berapa pengurangannya itu beda-beda tiap individu responnya. Dan ada yang membutuhkan cukup 4 kali treatment, ada yang puas dengan 1 kali treatment, ada juga yang harus 6 kali. Nah, itu nanti kita sesuaikan kebutuhannya per pasien gitu. Jadi individual juga ya, Dok, Individual, ya. Masing-masing betul. orang berbeda-beda seperti itu ya. Iya. Oke, dokter. Nah, mungkin ini healthy people sekalian masih belum kebayang ya, Dok, karena seperti apa nih tekniknya gitu ya, seperti yang tadi Dokter Sian dijelaskan. Mungkin boleh di-share untuk slide-nya, mungkin nanti kita bisa lihat slide kita yang sekarang. Kita sudah bisa lihat ya healthy people sekalian bahwa ini adalah mungkin target-targetnya ya, Dok ya, Iya. lokasi-lokasinya. Mungkin boleh disebutkan, Dok, bagian mana saja yang bisa untuk dilakukan teknik body contouring ini, Dok? Iya. Jadi tadi saya sudah jelaskan beberapa jenis ya prosedur body contouring. Nah, sekarang apa saja sih bagian-bagian tubuh yang bisa diperbaiki dengan body contouring yang non-invasif ini ya? Jadi pertama mungkin yang paling sering dikeluhkan, terutama wanita sih, yaitu di daerah lengan yang bergelambir. Itu salah satu target area ya untuk body contouring. Kemudian yang kedua di bagian lekuk pinggang, katanya tidak kurang ramping, kurang seksi begitu. Nah, itu bisa dikencengin dengan menggunakan body contouring. Kemudian di arah perut, itu paling banyak permintaan pasien kita itu perutnya, katanya terlalu besar, jatuh ke bawah ya. Mungkin karena usia juga atau kurang olahraga atau makan berlemak seperti itu. Nah, itu menjadi target tempat-tempat yang sering lakukan body contouring. Selain itu juga daerah bokong ya, daerah buttocks dan juga daerah paha depan, paha belakang. Nah, itu semua bisa dilakukan di Rumah Sakit Santo Boromius karena kita sudah mempunyai alat yang lengkap. Oke, dokter. Ya, jadi healthy people sekalian, kalau yang punya masalah di area-area ini ya, Dok, bisa nanti datang ke Rumah Sakit Santo Boromius untuk konsultasi juga ya, Dok ya, dengan Dokter Sianli dan juga mungkin yang lain dokter-dokter kulit yang lainnya juga ya, Dok ya. Nah, untuk tindakan ini tadi mungkin dokter juga sudah menjelaskan, Dok, prosedurnya. Jadi ada 2 tahap ya, Dok, sebetulnya. Setelah dihancurkan itu akan dipanaskan ya, Dok ya. Betul. Dikencangkan gitu ya, Dok ya. Nah, mungkin ini kita bisa lihat slide berikutnya terkait penjelasan dari Dokter Sianli. Mudah-mudahan healthy people sekalian jadi lebih memahami seperti itu ya, bagaimana sih tekniknya, prosedur pelaksanaannya seperti itu ya, Dok ya. Nah, ini mungkin saya jelaskan mengenai X-Wave dulu ya. Jadi sebenarnya sebelum kita lakukan semua ini, dokter akan memeriksa dulu ya. Pertama kita akan melihat bagian mana sih yang dari pasien ingin dikecilkan atau dikurangi gitu ukurannya. Jadi goalsnya harus sama dulu gitu ya. Jadi dokter akan menyampaikan mana-mana yang masih mungkin diperbaiki, mana yang harus dengan tindakan yang lain, misalnya operasi seperti itu. Jadi goalsnya mesti sama dulu, tujuannya tercapainya sampai segimana dan berapa persen begitu. Kemudian yang kedua kita lakukan screening. Screening perlu banget karena semua tindakan tentu ada risk and benefit. Nah, untuk menghindari risiko, maka kita melakukan screening. Pertama tentu kita akan tanya apakah ada penyakit-penyakit jantung misalnya, kemudian penyakit pembuluh darah, karena ini melibatkan saluran kelenjar getah bening dan saluran-saluran pembuluh darah ya, sehingga harus bagus ya kondisinya dalam keadaan sehat. Kemudian apakah ada gagal ginjal, gagal hati, karena semua lemak-lemak yang dihancurkan akan diproses dulu melalui liver dan ginjal baru keluar dari tubuh. Jadi harus bagus dulu fungsinya ginjal dan fungsinya liver atau hati ya. Kemudian ketiga ada kehamilan atau tidak. Jadi kalau sedang hamil tentu tidak diperkenankan.
Kemudian anak-anak kecil di bawah 18 tahun belum boleh ya. Kemudian di kulitnya sendiri, apakah sedang ada infeksi di kulit area yang akan kita lakukan body contouring, apakah ada peradangan, misalnya kemerahan, alergi, nah itu tidak boleh. Kemudian orang yang mempunyai bakat biduren ya, kaligata atau kita sebutnya urtikaria terhadap panas kalau kita lakukan dengan pemanasan, atau terhadap dingin kalau dengan cryolipolysis, atau terhadap vibrasi, getaran, pressure urtikaria contohnya, itu tidak bisa dilakukan ya, karena mungkin ada kemungkinan nanti susunnya timbul kaligatanya gitu. Jadi kita sampaikan dulu ini. Kemudian ada beberapa penyakit lain yang harus kita screening, salah satunya hipertensi, gula. Jadi kita periksa dulu, tensinya akan diukur, tekanan darahnya, kemudian gula darah sewaktu akan kita ukur. Kemudian kalau misalnya minum obat-obat rutin juga kita lihat apakah ada minum pengencer darah. Nah, itu tentu harus di stop dulu. Ya, kalau boleh di stop. Kalau tidak boleh sama dokter yang memberikan berarti tidak jadi dilakukan. Dan yang terpenting tidak ada metal atau implan di dalam tubuh. Itu paling penting karena kita menggunakan energi-energi yang bertentangan dengan metal. Contohnya yang menggunakan baru operasi tulang tuh ya dipasang implan ya. Nah, itu tentu tidak boleh. Pasang pacemaker jantung itu juga metal, tidak boleh. Kemudian yang ditato tapi menggunakan tinta yang mengandung metal ya, partikelnya, tintanya ada juga. Jadi kita mesti tanya yang mendalam gitu supaya tidak terjadi efek-efek samping yang tidak diharapkan. Oleh karena itu body contouring sangat baik dilakukan oleh seorang dokter spesialis yang profesional, bukan yang kurang paham ya, sehingga screening itu tidak berjalan. Nah, kami sering mendapatkan beberapa pasien yang terlanjur sudah terjadi hal-hal yang tidak diharapkan karena tidak dilakukan screening dengan baik. Oleh karena itu di Rumah Sakit Santo Borromeus ketat screeningnya ya, supaya pasien paham dan menerima dan mengerti serta menjalankan apa yang akan dilakukan nanti dengan betul-betul paham ya segala resikonya. Dan kita screening untuk demi keamanan pasien. Nah, kalau situ sudah berjalan semuanya oke, baru kita persiapan pasiennya ya. Jadi kita sampaikan bahwa di hari H sudah mandi, sudah bersih. Kemudian kita bersihkan kembali dengan ada khusus ya buat ngebersihin kulit ya, pakai tisu khusus. Kemudian kita ukur dulu. Kalau misalnya perut misalnya, itu nanti dibagi 3 bagian, diukur lingkar atas, tengah, dan bawah. Sebelum dan sesudah kita akan ukur kembali begitu. Dan mohon maaf dilakukan pemotretan juga. Tapi dokumentasi itu internal ya, jadi hanya untuk Borromeus saja ya, tidak akan keluar ya. Nah, karena itu wajib. Jadi segala kegiatan estetika itu kalau seluruh dunia itu selalu ada pemotretan sebelum dan sudah supaya pasien mengetahui dan kita tunjukkan bagian mana sama-sama setuju untuk bagian tersebut yang kita akan perbaiki begitu. Nah, setelah diukur, kemudian baru diberikan jelly. Nah, nanti dengan teknik vibrasi, dengan X-wave, yang ini X-wave, kita manfaatkan teknologi vibrasi ya dengan getaran untuk memecah lemak serta memperlancar aliran darah dan limf. Jadi ada caranya, arahnya kemana. Kalau perut itu dari bawah ke atas, ke samping, belok lagi gitu terus sampai ke daerah pusar. Terus kembali lagi luas, kemudian tergantung. Kalau di daerah paha kita harus naik turun. Kalau daerah lengan kita melingkar. Dan itunya probe-nya juga ganti-ganti sesuai dengan luasnya area yang akan dilakukan. Itu makan waktu sekitar 45 menit lah. Satu tindakan yang ini. Satu tindakan X-wave. Kemudian setelah itu kita bersihkan jelly. Nah, baru kita pasang alat namanya Vanquist. Nah, itu menggunakan radio frekuensi. Nah, kita bisa lihat di sini slide-nya mungkin ya. Jadi kita memanfaatkan energi radiofrekuensi untuk memanaskan sel lemak hingga suhu sekitar 120 derajat Fahrenheit atau sekitar 40 sampai 45 derajat Celcius untuk menghancurkan sel-sel lemak secara total. Jadi tadi setelah kita hancurkan, kita tambah lagi ini supaya total. Kemudian sistem limfatik selanjutnya akan mengalirkan sisa sel lemak yang tadi sudah hancur itu sebagai waste keluar tubuh melalui liver dan melalui ginjal serta keluar dari urin. Oleh karena itu pasien sesudah dilakukan tindakan ini harus banyak minum. Terus selama seminggu harus banyak minum karena ingin mengeluarkan sisa-sisa itu. Oleh karena itu
pasien harus mengikuti ya supaya mendapatkan hasil yang sesuai, harus ikut dengan tata cara ini ya, Oke. dengan advice ini. Nah, pada radiofrekuensi yang BTL Vancouver ini sama sekali tidak ada keluhan apa-apa atau terasa nyeri atau tidak, cuman hangat saja. Itu dipasang tapi tidak menempel di kulit ya. Jadi kayak ada sinar gitu dipancarkan di tempat-tempat yang akan Iya. dilakukan pengencangan dan pembentukan. Ini sih kurang lebih sekitar setengah jam. Setengah Iya. jam ya dok. Setelah itu selesai, nah baru kita ukur kembali sesudahnya bagaimana lingkaran tersebut berkurang. Nah, kalau pengurangannya tidak terlalu signifikan gitu, hanya 10% mungkin, nah kita akan sampaikan bahwa mungkin ini responnya segini berarti kita butuh beberapa kali. Umumnya kalau untuk daerah perut ya, itu sekitar 4 sampai 6 kali dengan jarak waktu sekitar 1 minggu atau 2 minggu Oke. untuk mendapatkan hasil yang lebih jelas ya. Tapi kalau daerah lengan mungkin cukup 2 kali treatment begitu. Tergantunglah seberapa berat longgarnya si kulit, kemudian jumlah lemak di daerah tersebut, itu tiap individu berbeda. Iya. Begitu dok. Oke, sudah jelas sekali ya penjelasan dari Dokter Sianli ini, lengkap dari A sampai Z ya dok ya, terkait bagaimana indikasinya ya dok ya dilakukan tindakan body contouring ini, kemudian kontraindikasinya siapa yang tidak boleh dilakukan tindakan ini, dan kemudian prosedurnya seperti apa ya. Tentunya tidak semua orang pengen jadi sulap gitu, nggak seperti itu ya dok ya. Iya. Harus menempuh proses screening yang mendalam supaya tidak terjadi komplikasi yang kita tidak harapkan ya dok ya. Iya. Banyaknya kan pengennya jadi ganteng, jadi cantik, malah jadi hancur semuanya ya dok ya, jadi kurang baik seperti itu. Betul dok, Ya. setuju. Jadi ekspektasi dari pasien yang datang atau klien yang datang itu ekspektasinya harus masuk akal lah, Iya. reasonable. Jadi kita akan menjelaskan, dokter akan menjelaskan sekian kemungkinan jadinya segini begitu ya, sekian persen. Karena kita bisa memperkirakan dari respon pasien umumnya sekian senti lah berkurangnya gitu. Jadi harus ekspektasinya harus disesuaikan ya supaya tidak terlalu ya jauh gitu. Over gitu ya, Ya dok ya. over. Makanya goalsnya harus sama. Iya dok, betul. Ya, dok izin kalau misalkan kita mau melakukan tindakan ini dok, itu memang ada batas usianya nggak dok? Tadi kan kalau anak-anak di bawah 18 tidak boleh. Kalau yang paling tuanya dok, boleh nggak atau? Selama kondisinya sehat, Sehat. artinya tidak ada penyakit pembuluh darah, yang tadi saya sebutkan penyakit jantung, hipertensi, diabetes yang tidak terkontrol, dan tidak ada kontraindikasi yang lain, boleh dok. Iya. Boleh dok Iya, ya. tapi umumnya yang saya dapat sih di sini ya sampai 80 masih ada yang minta laser lah ya, baik laser wajah maupun untuk body slimming ini ya. Kalau remaja lebih banyak, kalau untuk body slimming ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya. Oh, yang bapak-bapak juga ada ya dok ya? ya, justru pasien kita di awal-awal kebanyakan, kenapa saya juga kaget, banyakan pria dok. Oh. Iya gitu. Katanya saya sudah olahraga tapi kok nggak berkurang, nggak Iya, kurus-kurus katanya gitu. Saya udah bilang ini bukan buat ngurusin badan, tapi ini untuk mengencangkan dan menghilangkan lemak pada bagian tertentu begitu. Mungkin berat badan mah nggak akan turun, belum tentu gitu. Iya. Ya. Nah dok, apakah setelah terapi ini dok, misalkan kita sudah ikut 4-6 kali gitu dok, sudah Iya. terjadi pengurangan gitu dok, apakah masih bisa timbul lagi dok si gelambir ini ya dok, atau memang ini akan seterusnya kencang gitu dok? Nah itu kembali ke lifestyle ya. Kalau makannya ya berlemak terus, mau pakai cara apa juga ya kembali lagi ya, menggelambir atau menjadi obes lagi, gemuk lagi, atau ya ada penyakit lain misalnya gitu ya, tidak menutup kemungkinan untuk timbul lagi. Kalau lifestyle-nya bagus, dietnya tetap teratur ya, rendah lemak, kemudian olahraga teratur gitu, tidur cukup. Saya lihat sih bertahan cukup lama dok. Ya mungkin setahun 2 tahun tuh masih tetap lingkarannya segitu ya. Tapi kalau dengan bertambahnya usia tentu kan perubahan hormonal ya. Nah itu bisa berubah. Tapi kalau diperbaiki dengan olahraga, terus dietnya diatur, bisa bertahan lama sih harusnya. Iya, kalau ini mau diulang sih boleh sih sebenarnya. Ini sih 4-6 kali tuh rata-rata untuk mendapatkan lingkaran
bagian tubuh yang diinginkan. Iya, Tapi untuk maintenance boleh, itu bebas, mau sebulan sekali juga nggak apa-apa. Kalau yang awal-awal itu seminggu sekali dok, gitu 4 Oke. sampai 6 kali. Tapi kalau untuk maintenance mau sebulan sekali oke. Kalau untuk yang laser wajah selama ini maintenance 3 bulan sekali. Iya. Iya. Tadi dok, kalau sempat saya lihat di slide-nya dokter, itu kan dipanaskan sampai suhu 120 derajat untuk sel lemaknya ya dok ya. Fahrenheit ya. Nah itu 120 derajat Fahrenheit ya dok ya. Itu memang nggak akan jadi luka bakar atau panas gitu nggak ya dok ya? Hangat sih, Hangat ini ya, Dok? sebenarnya hangat, ya 40 derajatan tuh hangat. Seperti air mandi kita lah, itu 40 Oh, derajat. oke. Cuman kalau orang-orang yang sensitif banget kulitnya dengan suhu ya, perubahan suhu, mungkin akan terasa tidak nyaman ya. Nah, itu kita bisa atur loh. Jadi di layar alatnya itu kita bisa atur. Ya, nanti Oh. pasien dikasih kayak pencetan gitu di tangannya, kalau tidak nyaman dia pencet. Nah, itu alatnya langsung otomatis berhenti. Oh. Nah, tentu kita tanya ada apa. Misalnya merasa oh tidak nyaman, panas atau apa sakit. Kita lihat ada yang salah letaknya ataukah bergerak ataukah kita perlu turunin itunya parameternya. Nah, itu bisa diatur. Ya, yang penting pasien terbuka saja ngomong, kalau tidak nyaman atau apa bilang aja. Tapi selama ini sih nggak ada yang mencet itu ya. Oh, oke, Iya, Dok. sebenarnya pencetannya itu selalu di tangannya Di- gitu. Jadi bisa manggil kita kalau Selalu ada apa. menyala ya dok ya? Selalu kalau menyala. misalnya. Dan kita ada selalu di sisinya gitu, Oh, nemanin. oke. Ya ada perawat, ada saya. Tergantung lah, kalau misalnya udah tenang, saya tinggal dulu sebentar, balik lagi bisa. Kalau perawat ada terus di situ. Standby ya dok Jadi ya? standby. Jadi jangan takut, jangan khawatir, tidak ditinggal sendirian gitu Iya. ya. Aman sih kalau yang radio frekuensi, jauh lebih resikonya jauh lebih rendah dan hasilnya langsung kelihatan. Oh, Gitu. oke. Iya. Nah, jadi kita sudah mendapatkan penjelasan yang luar biasa nih dari Dr. Sianli, lengkap sekali ya dok ya. Ada tambahan lagi mungkin dok, bagi healthy people sekalian, mungkin ada yang sudah mulai tertarik nih dok. Oh. Ya, buat healthy people yang sudah mendengarkan mengenai materi body contouring ini dan masih ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut, ya bisa berkonsultasi dengan kami. Kami ada 7 dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika di Rumah Sakit Santo Borromeus. Kami mempunyai alat-alat untuk estetik juga cukup lengkap, jadi bisa dikonsultasikan kepada kami bagi para peserta dan pemirsa nih ya yang tertarik. Kemudian tentu nanti akan mendapatkan penjelasan yang lebih dalam ya dibanding saat ini, mungkin karena per pasien beda ya, tergantung kondisi masing-masing. Jadi nanti penjelasannya, kemudian teknik body contouringnya juga akan disesuaikan dokter. Iya. Dan lokasinya juga beda-beda, mungkin Iya. saya pengen di mana, saya Iya. pengen di mana, yang Iya. perut atau yang di lengan gitu ya dok Iya. ya. Jadi Iya. silahkan bagi healthy people sekalian yang ingin tahu lebih lanjut ya dok ya, ingin berkonsultasi lebih lanjut, bisa datang ke prakteknya Dr. Sianli di Rumah Sakit Santo Borromeus, tentunya di Gedung Elizabeth lantai 2 ya dokter ya, betul ya? Betul. Oke, demikianlah podcast kita hari ini, healthy people sekalian. Mungkin sebelum kita mengakhiri, Dr. Sianli boleh menyampaikan closing statementnya dok bagi healthy people terkait body contouring ini dok? Oh ya, baik. Jadi jangan ragu, kalau Anda ingin memperbaiki bentuk tubuh, silahkan memilih dokter yang betul-betul profesional, yang paham betul, yang menjaga keselamatan ya dan mengurangi risiko, serta mampu melakukan body contouring dengan profesional dan baik ya. Kalau di Borromeus tentu klinik kulit di Gedung Elizabeth lantai 2 sudah mampu ya memberikan pelayanan body contouring ini, juga penyakit-penyakit kulit dan estetik yang lain ya, karena kita ada 7 dokter di situ ya. Pilihlah dokter yang sesuai dengan penyakit dan kondisi yang Anda alami, dan berkonsultasilah dengan lengkap dan seksama sehingga mendapatkan pemahaman dan terapi yang sesuai. Oke, baik Iya. Dr. Sianli, terima kasih untuk waktunya. Untuk healthy people sekalian yang ingin berkonsultasi lebih lanjut dengan Dr. Sianli, mungkin bisa bertemu dengan beliau di Gedung Elizabeth lantai 2 Rumah Sakit Santo Borromeus di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 100. Nah, untuk Dr. Sianli prakteknya hari apa aja ini dok? Ya, saya dokter tetap Rumah Sakit Santo Borromeus, sehingga saya setiap hari ada di Borromeus. Setiap hari ya dok Iya. ya? Kalau hari Senin, Selasa, itu Kamis dan Jumat ada di Gedung Elizabeth lantai 2. Kalau hari Rabu dan Sabtu itu di klinik eksekutif di Gedung Oke. Yosef lantai 1.
Baik dokter, dan selain dokter juga ada tim-tim dokter kulit yang lain ya dok ya. Mungkin Iya. Healthy People bisa berkenalan lewat slide yang akan kami tayangkan. Ada dokter Chan Kerti, ada dokter Sri Duyanti, ada dokter Peter Nugraha, ada dokter Gita, dokter Raysiana Johan, dan juga dokter Grady. Beliau-beliau ini berpraktek semuanya dan melayani untuk body contouring ini ya dok ya. Oke. Oke Healthy People sekalian, bagi Healthy People sekalian yang memang tertarik untuk berkonsultasi lebih lanjut dengan tim dokter kulit Rumah Sakit Santo Borromeus, dapat menghubungi kami di 022 8255 8000 atau langsung ke WA pendaftaran klinik kulit di 0811 2000 9503. Healthy People juga dapat mengakses website resmi Rumah Sakit Santo Borromeus di www.rsborromeus.com. Atau Healthy People juga dapat melihat jadwal praktek dokter dan juga melakukan pendaftaran di mobile apps Rumah Sakit Santo Borromeus yang dapat di-download di Play Store ataupun App Store. Jangan lupa follow Instagram resmi official Rumah Sakit Santo Borromeus @rsborromeus, dan juga teman-teman sekalian, Healthy People sekalian dapat follow dan juga like dan juga subscribe YouTube channel Rumah Sakit Santo Borromeus Official. Sampai jumpa di podcast Rumah Sakit Santo Borromeus lainnya, tentunya dengan topik-topik kesehatan yang menarik dan juga hangat bagi Healthy People sekalian. Sampai jumpa.